Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 2B di 3 akuntansi yang beranggotakan saya Atifah Salsabila Anura, Saya Fadila Ananda Sakiti. Saya Syafa Mulyana. kami akan menjelaskan konsep akuntansi biaya kontemporer dengan objek garapan, activity based costing, just in time, dan target costing, kaizen costing, dan standard costing. Selamat menyaksikan. Pengertian standar costing. Standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar yang ditentukan. Selanjutnya, kegunaan standar costing. Yang pertama, tidak diperlukan buku pembantu persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang kedua, perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan harga pokok barang jadi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pengendalian biaya melalui analisis selisih. Yang keempat, dapat digunakan untuk penilaian kinerja manajer. Yang kelima, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Selanjutnya, hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar merupakan dasar penyusunan anggaran di mana standar menyatakan yang seharusnya bila di pelaksanaan tertentu tercapai. Sedangkan anggaran merupakan yang diharapkan pada volume kegiatan tertentu. Jika perusahaan telah mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, anggaran biayanya disusun berdasarkan biaya taksiran atau berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya, ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang. Jenis-jenis standar costing. Ada beberapa jenis dari standar costing. Yang pertama yaitu standar normal. Standar normal merupakan estimasi biaya berdasarkan kondisi ekonomi dan aktivitas normal, mencerminkan rata-rata biaya masa lalu yang disesuaikan untuk masa depan. Yang kedua yaitu standar teoritis. Standar teoritis ini adalah parameter ideal yang mencerminkan efisiensi maksimum tetapi sulit dicapai dalam praktik. Yang ketiga, standar ideal. Standar ideal mencakup efisiensi maksimum tanpa adanya gangguan, meskipun jarang diterapkan karena sulitnya pencapaian. Yang keempat, standar yang saat ini dapat tercapai, yaitu memungkinkan kelonggaran untuk kerusakan normal dan efisiensi yang lebih realistis. Selanjutnya yaitu konsep standar costing. Dalam konsep standar costing, biaya target merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba. Perusahaan harus merancang produk dengan biaya yang tidak melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada kaizen costing pada tahap proses produksi. Kaizen costing dapat digunakan dalam hal berikut. Yang pertama, jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa tahun. 2. Menggunakan kaizen costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan membedakan standar, target, dan kaizen costing. Target costing pengendalian
pengendalian, biaya pada tahap spesifikasi, dan rancangan dan teknik produksi. Sedangkan kaizen costing pengendalian, biaya pada atau selama, ketiga tahap produksi, keempat proses produksi. Sedangkan standar costing yang pertama itu pengendalian, yang kedua biaya pada tahap sebelum, yang ketiga itu produksi atau analisis internal.